lagi sama aku Fairuz Syifa yang akan menemani kamu untuk mereview sebuah film yang emang akhir-akhir ini tuh lagi rame banget. Ini teman-teman kumparan juga pasti udah lihat ya nggak sih, di media sosial, di berita-berita itu tuh ada nama dia, ada nama film ini. Oke, makanya langsung aku bahas. Ini dia The Tinder Swindler. So basically ini adalah sebuah film dokumenter karya dari sutradara Felicity Morris. Sesuai banget sama namanya, The Tinder Swindler ini menceritakan tentang korban-korban penipuan dari seorang cowok di aplikasi kencan Tinder. Dia itu ngaku kalau dia ini adalah anak dari keluarga pengusaha berlian. Makanya kelihatannya kayak sukses banget, kehidupannya glamor, terus penuh sama barang-barang branded gitu ya. Padahal, aslinya cowok ini tuh berasal dari Israel dan bernama Simon Yehuda Hayut. Usut punya usut, sejak remaja si Simon ini tuh udah gak tinggal sama keluarganya. Emaknya kalau ditanya, lu anaknya namanya Simon ya? Bukan, gue kagak punya anak namanya Simon, bisa begitu kali. Dan sejak saat itu tuh, si Simon tuh selalu melakukan aksi-aksi penipuan gitu ya. Mulai dari hal-hal yang kecil banget sampai nipu perusahaan tempatnya dia bekerja. Nah, gara-gara kasus yang satu ini nih, akhirnya dia jadi buronan dan kabur dari Israel. Terus, udah pastilah dia kabur pakai paspor palsu dan juga nama palsu dengan mengganti gitu, tetap Simon tapi Simon Levi. Emang dasarnya ya si Simon ini tuh udah pro banget, pro player gitu kan. Dia tuh pergerakannya kayak nggak bisa kelihatan gitu, kayak belut, licin, satset gitu. Cewek-cewek ini dibuat jatuh hati dengan semua perhatian dan kemewahan yang dia kasih gitu. Dibeliin ini itu, diajak jalan-jalan pakai private jet. Terus kalau ceweknya bilang, sayang aku kangen gitu misalnya kan, langsung lah tuh dia berangkat set pakai pesawat jet langsung datang, walaupun sebenarnya dia lagi beda negara. Simon ini selalu mengaku sedang dikejar sama musuh-musuhnya, bahkan sampai mengirimkan bukti foto dan video bahwa pengawalnya itu lagi berdarah-darah gitu kan. Ujung-ujungnya padahal dia cuma mau bilang kalau rekeningnya aku nih lagi dibekuin untuk alasan keamanan gitu kan. Padahal kalau ceweknya udah luluh gitu, aduh kasihan nih pacar aku, langsung deh tuh dia pinjam uang ke ceweknya dan ngakunya sih untuk beli tiket pesawat gitu kan untuk karyawan-karyawannya supaya dia bisa pindahin ke tempat yang aman. Padahal nihil, nol besar gitu kan. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat pasti bakalan jatuh juga, iya nggak sih? Di film ini tuh sebenarnya ada 3 tokoh perempuan yang bakalan jadi kunciannya gitu ya, karena dia bikin si Simon ini ditangkap sama Interpol. Pertama, ada Cecilia, cewek asal Norwegia yang tinggal di London. Nah, si Cecilia ini tuh PDKT sama Simon kurang lebih 1 bulan lah ya. Nah, setelah mereka pacaran, mulai deh tuh si buaya jantan ini beraksi. Saking sayang dan khawatirnya, aduh takut Simon kenapa-napa gitu kan, dia selalu cari pinjaman untuk Simon berapapun nominalnya. Bahkan nih dia sampai punya utang di 9 bank dengan kreditur yang beda-beda of course. Kebayang gak sih tekanannya tuh kayak sebesar apa, segede apa. Tapi bentar dulu, sebelum lanjut, kayaknya cocok kalau aku kasih back sound sedih. Oke, tolong Bapak Editor, dikasih dulu soundnya. Nah, apalagi pas Cecilia tahu nih dari salah satu bank bahwa cowok yang dia cintai ini adalah seorang penipu. Bahkan penipu profesional lagi kan, dan sangat terkenal di Eropa gitu. Runtuhlah langsung dunia Cecilia gitu kan. Saking besarnya nih tekanan dan sering diancam sama Simon and the Gang, Cecilia memutuskan untuk mengusut hal ini bersama salah satu media terbesar di Norwegia, yaitu VG Media. VG Media juga berhasil nemuin satu nama cewek lagi yang berbeda dari rombongan penerbangan Simon biasanya, yaitu Pernilla. Ternyata Pernilla ini juga seorang korban gitu ya. Modusnya sama persis kayak yang Simon lakuin ke Cecilia. Bedanya cuma si Simon sama Pernilla ini nggak pacaran aja gitu. Mereka merasa kayak lebih cocok jadi teman gitu kan. Mungkin narasinya kurang lebih kayak gini.
kamu terlalu baik buat aku, jadi kita temenan aja ya, gitu. And of course, Pernilla shock banget pas tahu kenyataannya. Dia kelilit utang gara-gara ditipu sama si cowok Tinder. Bayangin. Akhirnya Pernilla memutuskan untuk membantu investigasi dan menjebak Simon and the gang. Walaupun gagal, VG Media ini bersama Cecilia dan Pernilla memblow up kasus ini ke website berita mereka dan juga ke sosial media, bahkan sampai sering banget diundang ke berbagai acara TV. Jadinya viral gitu kan. Hancurlah dunia Simon dan gak bisa nipu lagi karena mukanya dia, namanya dia, semuanya tuh udah terpampang nyata di mana-mana. Udah gak punya apa-apa nih ceritanya kan. Aduh, gak punya duit nih, cuma punya tampang doang. Rasain lo tuh dasar penipu. Ya Allah, sabar. Kenapa gue jadi ikutan marah ya, jadi ikutan kesel gitu kan. Maklum Wak, namanya juga kan sesama perempuan gitu. Jadi gak bisa nih ngelihat kasus-kasus nyebelin kayak gini. Di saat udah gak bisa ngapa-ngapain kayak gini, Simon berusaha nih untuk dapetin pertolongan dari Aileen, satu-satunya cewek yang saat itu emang masih jadi pacarnya si Simon. Di sini nih pinternya si Aileen, justru dia tuh berusaha memanfaatkan momen ini untuk membalaskan perbuatan Simon. Jadi Aileen tuh pura-pura mau bantu si Simon untuk mendapatkan uang dengan menjual baju dan barang-barang branded milik Simon gitu kan. Sebenarnya beneran dijual sih, tapi nggak ada tuh sepeser pun duit ditransfer ke rekeningnya Simon. Tukang tipu ditipu ini namanya. Mang enak. Karena nggak dapat juga nih duitnya, akhirnya Simon menyerah dan ya udah deh, gue pergi aja ke Yunani. Akhirnya dia berangkat lah ke Yunani. Entah deh tuh duitnya dari mana, kayak kagak tahu. Tapi melihat situasi ini nih, untungnya dia cepet langsung gercep, si Aileen ini langsung melapor ke pihak kepolisian. Dan finally, akhirnya yang gue tunggu-tunggu, Simon pun berhasil ditangkap Interpol di kota Athena. Wah, akhirnya ditangkap juga manusia satu ini. Tapi sebenarnya nih ya, kalau kita lihat-lihat kasus kayak gini tuh nggak cuma ada satu loh. Penipuan berkedok kehidupan mewah di dating apps tuh banyak banget. Contohnya nih ya, ada di salah satu artikelnya media BBC. Ada seorang pria bernama Richard Dexter yang menipu kekasihnya sampai total 2,7 miliar rupiah. Buat apa itu duit, gue kalau punya duit segitu? Pokoknya modusnya tuh sama persis kayak Simon. Dia tuh pura-pura kaya gitu kan, terus pacaran sama cewek, terus dipinjem lah tuh duitnya sampai nominalnya yang segede gitu tadi. Mereka tuh berdua juga ketemunya sama di Tinder di tahun 2015. Wah, kalau temen kumparan gimana nih? Pernah nggak ada yang ngalamin hal serupa gitu ya? Ditipu sama orang di dating apps gitu, atau justru punya cerita yang kayak manis banget berakhir dengan happily ever after kayak di dongeng-dongeng gitu? Boleh dong teman-teman kumparan diceritain pengalaman kamu selama aktif menggunakan aplikasi Kencan kayak gini, dan please drop cerita kamu di kolom komentar. And last but not least, jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Kumparan dan aktifin tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan informasi dan konten-konten menarik lainnya. So, thank you for watching and I'll see you on the next video. Bye-bye!